kabarnya semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Ibu guru percaya bahwa anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah merasakan sukacita yang luar biasa. Karena hari ini kita dapat memuji nama Tuhan meski dalam tayangan YouTube ini. Nah, anak-anak, kenalkan nama Ibu Guru Ermi. Ibu Guru Ermi ditemani oleh Ibu Guru Lucy, yang dimana sebentar dia akan membawakan cerita firman Tuhan. Dan juga pemusik kita, Kakak Ari. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita, kita akan masuk dalam ibadah. Semua hari, harinya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu semua adalah hari Tuhan. Hari di mana kita dapat memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Semua Hari, Harinya Tuhan. Dengan sukacita ya, kita angkat pujian. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, jika kita melihat langit, sangat tinggi langit itu. Tetapi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Begitupun juga sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Tuhan Yesus terhadap diri setiap umat manusia. Maupun seindah-indahnya pelangi yang kita lihat, lebih indah kasih Tuhan Yesus terhadap kita semua. Kita pujikan lagu Kasih Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Kadang kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati kita, kita datang kepada Tuhan meminta ampun dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang pemurah, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu mengakui kesalahan kami. Kami sering melakukan
apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang dan menyesal atas apa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Bapa. Kasihanilah kami yang berdosa ini. Ini doa kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah dinyatakan kepada kita semua yang telah datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 28b. Injil Lukas pasal 1 ayat 28b berbunyi demikian. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Allah itu baik dalam kehidupan kita semua. Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita. Dialah Immanuel. Kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 72 ayat 17 sampai 19. Mari kita semua membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 72 ayat 17 sampai 19. Nah, anak-anak, di tulisan yang tercetak keluar, Ibu Guru Ermi yang akan bacakan. Dan tulisan yang tercetak ke dalam, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, beserta dengan Ibu Guru Lucy yang akan membacakan. Kita baca secara berbalasan ya. Mazmur 72 ayat yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan, biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Dan menyebut Dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Amin. Ya, Ya, amin. amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Dan anak-anak sekolah minggu bisa berikan kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat. Bisa juga anak-anak men-scan barcode yang ada di atas layar. Nas persembahan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, mari kita menyanyi, mari bersyukur.
akan doakan persembahan kita, sekaligus kita doakan cerita yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga berkat Tuhan yang ada pada keluarga kami kembalikan sebagian kepadamu untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat menjadi alat bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pemahaman akan firman-Mu. Karena kami sadar, tanpa Roh Kudus kami tidak mengerti. Oleh karena itu, kami meminta biarlah Roh Kudus dapat memberikan kami pemahaman, sehingga firman itu masuk dalam hati kami dan kami dapat melakukannya juga dalam hidup kami. Ibu Guru Lucy yang akan membawa firman kebenaran-Mu, Engkau juga urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan isi firman Tuhan. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semua, karena kami semua siap mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Pastinya kabar baik, luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan kali ini yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25. Oke, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya dalam keadaan tenang, tidak goyang-goyang, tidak balik sana balik sini. Kita fokuskan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Nah, ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang mana kali ini dalam pembacaan kita, dalam cerita atau berita firman Tuhan akan mendapatkan satu tugas yang sangat mulia. Tugas yang luar biasa, tugas yang dipenuhi berkat Tuhan, tugas yang mengandung kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ikuti sama-sama ya, apa kira-kira yang menjadi tugas dari wanita atau perempuan ini. Di satu kota kecil, ada satu kota kecil ya. Di kota itu, tepatnya di Nazaret. Di Nazaret, kota yang tidak cukup terkenal. Dia perempuan yang sederhana, dia perempuan yang biasa-biasa saja, dia perempuan yang penuh dengan kelemahan serta kekurangan. Lalu perempuan tersebut dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang mulia. Perempuan tersebut bernama Maria. Ya, perempuan tersebut bernama Maria ya. Dan Maria saat itu telah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Setelah mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan malaikat Tuhan, dia lalu mengalami hal yang luar biasa. Malaikat datang menjumpainya, malaikat datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan hal yang luar biasa. Dia akan hamil dan dia akan melahirkan seorang anak di luar dari hubungan biasanya atau hubungan suami istri. Nah, adik-adikku sayang, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia belum menikah.
Dia masih bertunangan dan dia harus hamil dan melahirkan seorang anak. Ketika hal tersebut telah terjadi, Yusuf melihat semuanya. Yusuf lalu punya rencana akan meninggalkan dia. Wah, saya tinggalkan Misa aja deh. Kayaknya tidak baik. Masa dia hamil? Masa dia mau melahirkan? Ini yang ada di dalam pikiran Yusuf saat itu. Ini yang ada di dalam benak Yusuf saat itu. Lalu dia diam-diam akan meninggalkan Maria. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Allah datang menjumpai dia di dalam mimpinya. Lalu Tuhan katakan kepada Yusuf di dalam mimpinya, kamu jangan tinggalkan Maria. Kamu jangan berpaling dari Maria. Kamu harus menjaga dia, kamu harus merawat dia, kamu harus bersama-sama dengan dia. Karena anak yang ada di dalam kandungannya tersebut, anak yang ada di dalam perutnya tersebut adalah anak karunia Roh Kudus. Dia adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak karunia Roh Kudus. Dan kau akan menamai dia Yesus. Kau akan memberi nama dia Immanuel yang artinya Tuhan Allah menyertai kita. Lalu Yusuf tersentak dan kaget. Wih, tidak boleh Pale saya tinggalkan Maria. Karena ini adalah tugas yang mulia dari Tuhan. Keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dan karuniakan kepada seorang perempuan sederhana bernama Maria. Jadi saya harus merawat dia, saya harus menjaga dia, saya harus berjalan bersama dengan dia. Karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak karunia Roh Kudus. Kuasa Allah ada bersama-sama dengan Maria. Akhirnya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Yusuf lalu berjalan dan hidup bersama dengan Maria. Yusuf memelihara Maria sampai Maria melahirkan anak yang dijanjikan tersebut. Anak-anakku sayang yang tercinta di rumah, saat ini kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyongsong kelahiran atau kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat. Yang jikalau Tuhan berkenan, kita persiapkan semuanya. Kita mempersiapkan diri, hati kita bahkan semuanya untuk kedatangan Juru Selamat atau kedatangan anak yang dijanjikan tersebut. Jadi, sebagai anak-anak remaja, anak-anak yang sudah cukup dewasa, jangan ragu-ragu untuk maju berkarya. Jangan ragu-ragu untuk belajar. Jangan ragu-ragu untuk berjuang. Tetap semangat karena Allah akan selalu menyertai kita semua. Apalagi di tengah-tengah penantian kita akan kedatangan anak yang dijanjikan tersebut. Berbuat baiklah tiap saat, tekun, taat, Tuhan pasti akan memakai kita juga untuk rencananya yang dahsyat. Seperti Tuhan memakai Maria melahirkan Sang Juru Selamat, Mesias atau anak yang dijanjikan. Jadi mari kita semua mempersiapkan diri dan hidup kita menyongsong dan menyambut kedatangan anak yang dijanjikan tersebut. Haleluya, demikian firman Tuhan. Mari kita baca satu ayat dari semua bacaan kita saat ini, yakni dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita sekalian. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, itulah tadi cerita firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, tetap percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus dialah anak yang dijanji, anak yang ditunggu, yang lahir di Bethlehem, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Mari kita
respon firman Tuhan ini dengan menyanyikan Anak yang Dijanji. Ya, anak-anakku yang tersayang, yang tercinta, yang menonton atau menyaksikan dari rumah tayangan ibadah kita saat ini lewat kanal YouTube. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Syafaat, pastinya kita akan mendoakan semua kerinduan-kerinduan kita. Kita mendoakan papa, mama kita, kakak, adik, saudara-saudara semuanya. Kita doakan juga pemerintah bangsa dan negara kita. Kita doakan ibu guru, bapak guru. Kita doakan semua di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita berjalan bersama kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari lipat tangannya dan kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang menyempurnakannya bagi kami semua. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi kami semua, selaku anak-anak remaja Tuhan, selaku anak-anak besar Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan karya Tuhan yang besar seperti yang terjadi pada Maria, boleh Tuhan layakkan terjadi pada kami semua. Sehingga apapun yang kami cita-citakan, kami raih hanya di dalam kasih Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, bagi orang tua kami, bagi saudara kami, bagi teman-teman kami, bagi semua anak-anak Tuhan di dunia ini, apapun keberadaan mereka, apapun kerja mereka, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menyayangi. Bapa, kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka, memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Pun kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati, biarlah semua boleh dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak rencana-rencana kami Tuhan. Banyak kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu yang kuat. Sehingga ketika Tuhan berkenan, kami boleh menjadi anak-anak yang baik dari hari lepas hari. Ya Allah, di tengah-tengah masa persiapan kami, menantikan anak karunia Tuhan, anak yang dijanjikan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kami. Kami tahu kami lemah, kami kurang, tapi Allah yang kuat menyertai kehidupan kami, memberikan kami kemampuan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus memelihara kami. Tuhan berkati juga tim multimedia yang terus setia menemani kami, sehingga tayangan ini boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semuanya demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami yang kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun hidup kita. Yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 13. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah masuk dalam bulan Desember. Pasti semua merasakan sukacita yang luar biasa. Karena tak lama lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi Aku Riang Gembira. Kita nyanyikan 2 kali. Anak-anakku sayang yang tercinta di rumah, kita akan meminta dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan bagi anak-anakku sekalian dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah.